وأن يذكر المشبه ويحذف المشبه به، والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد، والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية: رأيت أسدا في الحمام. شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية، لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية: نطقت الحال بكذا يعني دلت. شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل، واستعير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في المشتق: الحال ناطقة بكذا أي دالة. شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة. استعارة التصريحية التبعية: سميت تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر. ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل، فسر التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، فاستعرت لفظ في الموضوعات لظرفية جزئية خاصة لاستعلاء جزئي خاص على سبيل الحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه. مثال الاستعارة المكنية: أنشبت المنية أظفارها بزيد. شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، وحذف المشبه به وهو السبع، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه، والأظفار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا. مشبهة تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل، ففي الحمام قرينة. وقوله يغتسل تجريد. وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا، والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر احفظ وإيد نهر طلة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Ambil tuzak. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat tulab wa talibat,
Summa nastamiru li qira'atin nazmi Batu Mampal tarjimati Tuhfatil Atfal lil Allamah As-Sayyid Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Anfani al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Baca olehmu bacaan Jimrillah, jangan membaca bermain gila. Tilil Quran tartila, rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimutul labim dinah dhatil watan. Alhamdulillahi, dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam. Ihi dan sahabatnya yang nujum dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wa ba'du, ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia, diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfani, kitab yang utama di makan nazam Batu Ngampal atas air otak murid. Rajin tidak malas, moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirat. Sabit bagi empat hukum, maka bacalah tambahin. Yang pertama hukumnya izhar halki, jika datang sebelum hurufil halki. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun, wa ha'un, summa ghainun, kha
Tapi jika pertemuan di kalimah satu, kausin wani wa dunya tertegah. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf ral terdapat pahamilah. Ketiganya iqlabu indal ba'i, suara mim dengung sama. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hija. 15 hurufnya terbilang terang pengkup pada awal kalim bait yang datang. Sibza sana kam jada syakhsun qad samadum qayyiban zid fi tuqadda zalima. Mimu wa nunun syuddida dengung keras dinamakan. Mim yang mati bila datang sebelum hija, selainan adib katanya ulama, maka hukumnya terdapat 3 rata: ikhfa'u, idghamu wa izharun nyata. Bernama ikhfa syafawi, datangnya qablal ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimisliha, adalah namanya idgham shagir hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin, dinamakan safwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa, karena lam al-dua hal pemuda dan pemudi. Yang pertama izhar, hurufnya terjadi 14, maka pahamkan ramzah diibqi hajjaka wa khaf'aki. Yang kedua wajib didghamkan dalam 14 pula, rumusnya di dalam tibsum mausil rahman tafuz dibdani amda'su azanni zur syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamriyah, lam kedua dinamakan syamsiyah. Izharnya talah lama fi'lin mutlaqa, seperti qul na'am wa qul. 2 huruf jika akur pada sifat din, rajim nislani yakni sepadan.
dinamakan. Jika dua makhraj datang berhampiran dan disifat bersalahan dinamakan mutaqariban bersamaan di makhrajin dan di sifat bersalahan dinamakan mutajanisain jika mati awal huruf idgham shagir di dafatim. Jika dua hurufnya berbaris benarlah namanya idgham kabir. Dan mat ada asli ada yang far'i. Yang pertama dinamakan tabi'i, tidak dihentikan atas sebab datang dengan tiadanya huruf tak terdatang mutlak huruf lainnya hamzah au sukun mengiringi mad faqabi iya yakun. Mad kedua far'i di atas hamzah atau sukun semata-mata fas. Hurufnya tiga tersusun pada lafaz wain dinuhiha misalnya terhafaz. Jar sebelum ya dhom sebelum wawi qad. Fathah tetap sebelum alif mesti syarat. Jadi huruf lin ya sama wawin rata insakana. Fathahnya tamat di dalam Quran suci tiga hukum. Itul wujubu wal jawazu wal luzum. Mat wajibun muttasilun bila jitu. Hamzah mengiring mad di kalimah satu. Mad jaizun mumpasilun dua wajah bila mana masing-masing bersamaan in aradhas sukunu pada waqaf seperti nasta'inu. Bila ada hamzah datang mendahulu mat ternamalah badal ka'amanu. Mat lazimun tiga alif sukun tetap mengiringi mad di wasal dan di waqaf. Empat cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi ada yang mukhaffafun musaqqalu. Maka ini empatnya mufassalu. Jika di kalimah sukun datang serta huruf mad bernama kilmi terang
jika pada huruf sulasi terdapat mad menengahi namanya. Kan musaqqalun nyata, jika tidak maka mukhaffafun rata. Mat lazimun harfi pada awal surah di 8 huruf adanya terdapat kumpul pada katanya kam asal naqas dan ain 2. Matnya akhas dan yang lain huruf sulasi ta'alif. Matnya tabi'i dibaca 1 alif. Itu pula dalam fawatihis suwar kumpul di hayyin qahirin nyata benar. Majmu' fawatihis suwar 14. Silhu suhairun mangqata kahai awas. Dengan hidayatillahi samad nazam batu ngompal atas yang diqasad. Bermima terjemah dengan rajas Arab dan terhias dengan lisan orang Arab. Diterjemah oleh otak luar jasad. Tahun tetap tanpa pikirkan di jasad. Wahai adik, hai saudara, hai saudari, coba ukur ini syair kanan kiri. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Tuhan yang bersifat Rahman Rahim mengurnia paham jelas jadi alim. Puji ilahi dan salat serta salam atas Nabi dan semua alat tamam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أيها الطلاب والطالبات ثم نستمر لقراءة المنظومة البيكونية للعلامة الشيخ طه ابن محمد فتوح البيكوني رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه وبالمشايخنا في الدارين آمين رب العالمين. وحيد 2 3. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل حديثه دوا كل واحد أدى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وأحسن احترام
Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahbatal watani wa nahbatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim man syurri wa nahbatil watani fil alamin. Ya alim sirri wa ilani aslih qasdi wa shani wadhab anni hammi wa ahzani wa syurri wa nahbatil watani fil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa allimni wa dhurriyyati wa ashabi al-kitab wa hikmata fi khairin wa nufrin wa afiyah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tudhi barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tudhi barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba syaikhi anni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhul akram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن أبو البركات والنفحات العالم العلامة العارف بالله قطب الأقطاب مولانا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال ابن النحوي رحمه الله تعالى فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجج
ورضا بقضاء الله حجا فعلى مركوزته فعجي. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak dan sangat besar kepada kita semua yang telah diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa hadir meramaikan majelis ilmu peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh di tempat yang sangat mulia, penuh keberkahan dan penuh sejarah. Mudah-mudahan kita menjadi pelaku-pelaku kebaikan, pelaku-pelaku sejarah yang akan dapat dicontoh oleh generasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita syafaat kelak bersama guru besar kita, di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita ngiring guru kita dari dunia sampai akhirat masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan diskusi kita tentang Munfarijah Hizib Nahdlatul Watan yang dikarang oleh ulama yang dikenal dengan Imam Ibnun Nahwi. Beliau mengatakan fa iza qatasadat thumman arajat fa bimuqtasidin wa bimunariji. Fa iza qatasadat fa bimuqtasidin thumman arajat wa bimunariji. Jadi fa iza qatasadat bimuqtasidin thumman arajat bimunariji. Nah, di sini beliau mengatakan fa iza qatasadat, apabila hikmah-hikmah Allah, takdir sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diinginkan oleh Allah terhadap nikmat-nikmat yang telah ditakdirkan itu babi muqtasidin, akan berjalan mulus sesuai dengan yang ditakdirkan, sesuai dengan yang dikehendaki. Summan arajat, kemudian akan miring, bimun ariji, sesuai dengan yang ditakdirkan miring oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa yang Allah takdirkan akan mudah berjalan bagi orang yang ditakdirkan. Apa yang Allah jadikan miring pun akan mudah dilaksanakan kemiringan itu oleh orang yang memang ditakdirkan akan berlaku miring. Manusia sehebat apapun, kalau Allah telah mentakdirkan seseorang akan berumur hanya misalnya 60 tahun, begitu pas umurnya 60 tahun, kalau kadaknya kadak yang tidak ada persyaratan, kadaknya kadak mubram, maka sehebat apapun dokter spesialis yang akan menanganinya, betapapun banyaknya, tidak akan pernah bisa dihalangi. Karena hikmah Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu akan berjalan mulus. Ya, tidak akan pernah bisa ada orang yang menghalanginya. Tetapi takdir itulah, qada itulah yang kita semua tidak mengetahuinya. Kita ini akan jadi apa ke depan? Kita hanya boleh bermimpi, kita hanya boleh berusaha. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semua di dunia ini pasti ada tandanya. Likulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Segala sesuatu di muka bumi ini ada tandanya.
sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Kuasa. Nah, orang yang akan menjadi baik ada tanda-tandanya. Tatkala Allah ingin menjadikan orang akan menjadi baik, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang akan Allah takdirkan menjadi baik, ada tandanya. Allah berikan dia paham di dalam agamanya. Tatkala dia paham, bukan mengetahui tetapi paham. Ya, banyak orang mengetahui tapi tidak paham. Tapi yufaqihu fiddin, diberikan dia menjadi orang yang faqih, paham di dalam agamanya. Dia mengetahuinya, dia memahaminya, dia mengenalinya, dia melaksanakannya. Ya. Tandanya orang akan ke Anjani kalau dari Rempung jalan dari perempatan ke timur. Ada tandanya. Oh, dia akan ke Anjani. Tandanya orang akan ke Keruak, ya di perempatan Rempung belok kiri, lurus terus jalur Keruak. Nah, jadi ada tandanya. Begitu juga orang-orang yang akan ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlul ilmi, dari sejak dia belajar kelihatan dia. Datangnya rajin, belajarnya rajin, bawa kitab rajin, mencatat rajin, itu alamah. Ya. Karena sesuatu itu akan diberikan tanda oleh Allah, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bukan sabilan tetapi subul. Subul itu banyak, nakirah lagi. Siapa yang betul-betul berjihad, berusaha betul-betul maksimal di jalanku, aku akan bukakan dia berbagai macam jalan, banyak jalan. Ya, ini supaya kita ya dimotivasilah ini. Satu tempat kita kandas, ada Allah siapkan kita jalan yang lain. Satu yang menolak kita, masih banyak yang menunggu. Ya, tidak akan menolak. Ya. Jadi semuanya, ya kalau memang berusaha betul-betul, ya. Jadi sesuatu yang kita upayakan ya, sesuai dengan jalur. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang ingin selamat di akhirat, lalu dia berusaha menjalani jalur yang akan menyebabkan dia sampai selamat di akhirat, sedangkan dia orang beriman, mereka itulah orang yang akan diterima usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata lam yajri 'alal yabasi. Tahu maknanya? Ya. Tarjun najata. Anda bercita-cita untuk sukses. Anda ingin sukses. Kita ingin sukses dalam segala hal. Walam tasluk masalikaha, tapi tidak dijalani jalur-jalur yang menyampaikan kita ke situ. Itu hal yang tidak mungkin. Innas safinata, karena kapal laut itu lam tajri 'alal yabasi, tidak akan pernah berlayar di atas pegunungan. Ya. Kalau kapal laut berlayarnya di mana? Di laut ya. Kalau kapal udara ya berlayarnya di udara. Tidak akan pernah dia berjalan berlayar di atas air. Kalau kapal laut berlayarnya di air, memang itu tempatnya. Tetapi tatkala kapal laut naik ke darat, kandas. Ya. Kalau sudah kandas, ketalet.
Kalau sudah ketalat, la yataharrak, tidak akan pernah bisa bergerak. Harus dicarikan pawang lagi, carikan tukang tarik. Ya, apakah ditarik dengan tanker, apakah ditarik dengan ilmu, apakah ditarik dengan kekuatan ilmu dalam, apakah ditarik dengan benang, ya itu tergantung. Nah, jadi tatkala kita ingin sukses, lalu tidak kita jalani hal-hal yang menyebabkan kita sukses sia-sia. Adik-adik ingin menjadi mutakharijin, mutakharijat hebat, tetapi tidak menjalani taklim, tidak dihiraukan, guru tidak dihormati, orang tua tidak diingat. Itu ciri-ciri kegagalan, bukan ciri-ciri kesuksesan. Semua punya, ya. Kalau anak dah ingin mendapat ilmu berguna, ilmu yang berkat, ibu bapak dan gurumu ingat, wajib dihormat, wajib ditaat. Nah, maka tidak boleh sejelek apapun guru kita, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita rendahkan. Ya. Apa sebabnya? Ya karena guru. Siapa yang angkat? Kalau saja guru diangkat oleh orang yang mengangkat, maka kita harus hargai, lihat siapa yang mengangkat dia. Ya, jangan kita yang gini, tidak boleh. Siapa yang mengangkat? Sekarang semua masyayikh-masyayikh kita di sini pasca wafatnya Maulana Syekh diangkat oleh Ummuna Rais Am. Nah, sekarang setelahnya Amit Mahat mengangkat masyayikh, PB mengangkat masyayikh, Dewan Mustasar pemberi restu, pendiri memberi restu, ya kita terima. Kalau akan melalui pendaftaran, saya ini tidak akan lulus, tidak akan diterima. Kalau akan adik-adik menjadi hakimnya, tidak diterima, tidak bisa. Masa yang lokalan jadi guru kita? Tidak laku saya. Ya, tetapi wallahu subhanahu yang maha tahu. Fa izaqtasadat bimuqtasidin. Summan arajat bimun arij. Yang lurus berjalan terus. Ditakdirkan yang baik berjalan terus. Ada tandanya kayak tadi itu. Man aradal akhirah. Orang yang ingin selamat, wasa'ala, dia lalu berjalan, dia berusaha menjalani sa'yaha, jalurnya, wa huwa mu'minun, sedangkan dia orang mukmin, faulaika kana sa'yuhum masykura. Ya. Tapi ingin ke Ma'had Anjani, tapi kamu berjalan di Rempung ke selatan, ketemu ndak Ma'had? Itu walam tasluk masalikaha, walam yas'a mas'ahu, tidak berjalan di jalurnya. Ya. Tandanya orang akan sampai pasti, dia berjalan menuju ke tujuan. Nah, sekarang kita ingin menjadi kader-kader Nahdlatul Wathon masa depan yang handal. Ya tentu dari sekarang kita berusaha mengikuti, menghargai, menghormati. Gambarkan kalau Sayyidina Ali, seorang sahabat Nabi yang bergelar Abu Turab dan diberi gelar Babul Ilm. Ya. Ana Madinatul Ilm, fa'aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu Rasul. Fa'aliyun babuha. Lalu Sayyidina Ali menjadi pintu gerbangnya ilmu itu. Karena hebatnya, cerdasnya, fatanahnya Sayyidina Ali. Tapi apa kata beliau? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan
iza ba'a kuntu lahu abdan iza sya'a ba'a wa in sya'a a'taqah. Siapa saja yang pernah mengajarkan saya satu huruf saja, saya siap menjadi mayung sebungkul. Itulah yang diistilahkan Maulana Syekh penyerahan mayung sebungkul. Seperti ya, saya siap menjadi budak, mau dijual saya silahkan, mau dimerdekakan saya silahkan. Saya menyerah diri ompol-ompol kepada guru saya. Mita jawah yang kan tamat sanawiyah, tamat aliyah, tamat ma'had, diminta kuliah, terus guru-guru kita tidak bernilai, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Ingat, siapa yang mengajar adik-adik baru tahu namanya isim fi'il huruf. Siapa yang mengajarkan adik-adik bisa membaca dari yang tidak berbulu menjadi berbulu kitabnya. Jangan setelah kita bisa menjadikan kitab kita berbulu, lalu kita remehkan orang yang memberikan kita bulunya itu. Ya. Itulah yang Maulana Syekh inginkan. Kalau ingin dapat ilmu yang berkat, hargai guru, hargai ibu bapak, menghargai orang tua, panjang umur kita, berkat umur kita, menghargai guru, berkat ilmu kita. Kalau ilmu berkat surga, berkat umur kita bahagia. Jadi orang bahagia itu tidak dilihat jabatannya tinggi, tidak dilihat istrinya cantik, tidak dilihat suaminya gagah, tidak dilihat harta bendanya melimpah. Karena walaupun orang punya kendaraan satu gudang, yang dipakai berapa? Satu. Kita punya makanan bergudang-gudang, yang kita makan setengah piring. Bahkan ada orang yang tidak bisa makan harta bendanya. Hasil sawah padinya bertonton, tapi tidak boleh makan nasi, jagung disuruh makan. Ya. Ini kan luar biasa ini. Kira-kira bahagia enggak kita? Harta kita menumpuk sekedar kita tonton saja, enggak bisa kita nikmati. Ya. Seperti orang ditabrak mobil sampai lebur, menjadi cacat permanen, lalu diganti, diupah dia begitu sehat, dihadiahi dia kendaraan 2, lalu angkan tahu kado motor. Tidak ada gunanya hadiah-hadiah 2 kendaraan itu, karena kita sudah tidak mampu memanfaatkannya. Angkat muntah bermotor adik-adik, sok tuah nende ngebut lalu, luwe kancen teka dururung. Separuh deng kita kaget, ketelamper kelewan kiri, kita ketulap deh mayangan kesili. Ya, mbem gonceng kancet tolibat endah. En calon jaga atau sebini jaga dek bani pedasangnya lalu kedung sandea sekedar ini doang disenggol. Ade nak terus jarebak lagu untung bosi ngerim. Saya nengok kanan, dia senggol saya dari kiri. Wah, tapi insya Allah tidak sengaja. Rimnya kelolosan karena gupuh. Kenapa dia gupuh? Ada perempuan di belakangnya, lalu masihnya di depannya. Mungkin begitu. Makanya saya maklum itu. Ustaz katanya, alhamdulillah kan itu. Ya, kan dapat kita bersentuhan kulit dengan murid kita kan jadinya. Yang di depan bukan yang di belakang.
Nah begitu juga kita untuk mendapatkan ilmu berkah itu hargai guru kita. Guru kita mengatakan jangan suka bicara di pinggir jalan, di tempat yang gelap-gelap. Nah itu. Ya, karena setiap yang gelap itu di situ banyak setannya. Di tempat yang terang aja banyak setan, apalagi yang gelap kan. Ya. Gak apa-apa kalau ada tamu undang saja datang. Kan biasa wali-wali pondok kita punya tempat penerimaan tamu, daripada di pinggir-pinggir jalan itu. Ya, saya ndak enak kalau ketemu seperti itu. Yang diketemuin mungkin ndak apa-apa, tapi kita ndak enak melihat kalau ada mahasiswa, mahasiswi, tulab, tolibat bicara di pinggir jalan, apalagi gelap-gelap, kaget-kaget begitu kan. Setelah lewat, Ustaz katanya lagi berbisik tapi suaranya besar. Lebih baik, maaf Ustaz ada perlu tiang. Maklum lah kita endah. Wah pelai jadi mahasiswa. Ya, itu jadi wajib dihormat, wajib ditaat. Jadi Maulana Syekh mengistilahkan mayung sebungkul itu, ya itu orang yang tidak boleh meremehkan guru. Bagaimanapun keadaan guru kita. Andai kata kebetulan hebatan kita dengan guru kita, kita bersyukur untung saya dijadikan lebih bisa dari Ustaz. Dan guru selalu bercita-cita ingin muridnya itu lebih hebat dari gurunya. Kalau ada guru bercita-cita muridnya lebih rendah dari dia, itu guru iri hati namanya. Ya. Coba gambarkan begitu tingginya Maulana Syekh. Ulama dunia mengakui. Pimpinan wali lagi beliau di dunia. Tapi apa kata beliau? Didoakan kita. Dan sorehan, bukan dimnan, marak bahasa Pak Prof. Sorehan. Kalau bahasa mandeknya sorehan bukan dimnan. Nyata-nyata Maulana Syekh doakan kita. Apalagi selesai kita berhizib tanggal 15 bulan Qamariyah, biasanya beliau berdoa, mudah-mudahan anta pada kamu pada me'aliman 10 kali si aku. 10 kali? Tain kungku ndek tedait apalagi nak 10 kali. Itulah cita-cita guru kita. Cita-cita Maulana Syekh, karena dia orang yang pemimpin dunia. Sudah dunia dia pimpin, dia doakan muridnya 10 kali dia. Bukan cerita. Tanya aja murid-murid tua, pasti itu didengar beliau. Lamun demek bau 10 kali, mana-mana 7 kali. Mana-mana 5 kali. Paling kurang mek 3 kali alim mek si aku. Mun mek pada si aku jak demek mampu hadapi akhir zaman. Betul. Apalagi kita mau seperti beliau. Kalau beliau hormatnya kepada gurunya siapa saja, tidak pernah beliau ada cacat di semua gurunya. Muitaja baru na sekedar tahu membaca, dek teman tahu kena nendah. Dek teman laksanaan hendah. Hebatan itu si guru. Mungkin guru kita ada tempatnya kurang betul, tetapi di sisi lain mungkin pengamalannya, pelaksanaannya bisa saja salah, mungkin dia baca, bisa saja. Ya. Apalagi kalau orang bisa membaca, jangan terlalu cepat menyalahkan. Ya. Apa sebabnya? Karena an-nahwu awsa'u minal bahr. Nahwu itu lebih luas dari lautan. Yang kita tahu fa'il baris depan. Lalu orang nanti baca fa'il baris atas. Langsung salah. Iya, bagi orang yang baru belajar koma zaidun, iya. Kalau dia baca koma zaidan salah.
Tapi kalau masayahnya baca Ra'aitu Zaidun, jangan disalahkan. Itu baca guru dia. Apa semuanya baca Ra'aitu Zaidun? Iya randengan. Kalau dia bilang Ra'aitu Zaidan merubah nama orang kan? Ra'aitu Zaidun, jadi apa Zaidun? Maf'ul, kembali baris depan, ruan doang, baris depan tidak baris atas. Ada tempatnya yang beda. Ruan baris depan tapi hakikatnya baris atas. Ada yang rupanya baris mati padahal dia hidup. Ada pada saat dia kelihatannya hidup, dia mati. Ya. Lam yakhsha, kelihatannya hidup, padahal dia mati. Nanti kalau dia hidup, yakhsha, tidak ada lamnya. Hidup dia kelihatan mati. Sama kita ini. Ada orang yang sudah mati, kelihatan hidup, seperti orang senyum rupanya. Ada orang masih hidup, baru mati, darah balong, darah angan. Ya. Sama itu. Nah, itu sebabnya wajib dihormat guru itu. Wajib ditaat, wajib digambarkan satu huruf ini. Sayyidina Ali mengatakan. Menggambarkan bagaimana wajibnya kita menghargai jasa. Karena guru itu pasti berjasa. Ya. Walaupun satu kalimat kita dapat dari guru kita, tapi nanti pada saatnya akan dipakai, pasti bermanfaat itu. Biar satu kitab kita diajarkan oleh guru kita, tapi belum saatnya dipakai, tidak akan bermanfaat. Ilmu silat, kamu belajar dari 0 sampai 15 tahun belajar silat. Lagu darah musuh, saya itu mak kadu. Belum datang musuh. Iya. Maka si melihat nyobaan gurune untuk nyobaan silat. Tidak begitu. Ya. Maka cekat alfiyah apal, inusi napal, kering dik narak kanca nak berdebat dengan cobaan gurune lawan berdebat. Dia cara dengan dia dan tajah si Bapak Maulana Syekh. Nah, jadi apa yang akan kita tuju itu mesti ada ya alamatnya, ada tandanya. Likulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Ya, segala sesuatu di dunia ini ada saja tandanya. Ya, tanda bersebo baris ada. Tandanya dibuang ada. Semua ada tandanya. Nah, kalau saja Maulana Syekh bagaimana menghargai gurunya. Seorang ulama besar, temannya makan, satu kelas, temannya tidur, temannya segala-galanya, ulama, gara-gara dia tegur gurunya, tegur guru di depan orang banyak. Maulana Syekh sangat tersinggung gurunya ditegur di depan orang banyak. Padahal itu hanya sekedar persoalan baris inna dan anna. Ya. Paksir pilih tidak wapi bad isilah dan seterusnya. Ya. Paptah lisaddi masdarin masaddaha. Lalu nanti ya juzul amron. Ada yang selalu baris bawah hamzah innanya. Ada yang selalu baris atas hamzah annanya. Ada yang boleh dua. Nah, di saat ini boleh dua, di situ Maulana Syekh, gurunya Maulana Syekh membacanya salah satu dari dua. Inna dan anna. Gurunya bilang inna, ditegur bilang anna. Hanya itu. Karena berarti dia tidak menghormati gurunya, tidak dihormati lagi oleh Maulana Syekh. 2 tahun tidak ditegur orang itu sama Bapak Maulana Syekh. Barang tindo, barang ngelor, langsung berhenti ngomong. Beliau sendiri yang bercerita.
Kalau pelakunya yang bercerita, wa syahida syahidun minha. Itulah bukti yang paling nyata itu. Itu karena dia bela, dia nejak tewada gurum seleki ya berdukung. Wadana amit mahati dengan itu milu-miluan. Wadana umirehanun si dengan milu itu padahal umirehanun pilihan Bapak Maulana Syekh. Bapak Hamzan Wadi II pilihan Maulana Syekh penggantiku. Ayo, mau dengan merari, mau berwakil. Kan wakil itu pengganti wali. Apa hak wali? Itulah menjadi hak wakil. Oh sida, ku berwakil di sida Muhammad wakil kawinang aku anakku. Maka hak si Muhammad itu pada saat dia jadi wakil itu dia akan seluruh haknya wali dia akan laksanakan. Nah ini bukan wakil tetapi pengganti, beda. Kalau wakil punya batas. Ya, wakilku ngaji selesai pengajian selesai jadi wakil. Misal hari Selasa misal Tuan Guru Anas tidak bisa hadir misalnya, beliau wakilkan. Begitu selesai ngaji selesai tugas wakil itu. Tapi ini penggantiku. Jadi penggantiku, jadi Maulana Syekh begitu hilang Maulana Syekh, beliaulah yang akan menggantikan sampai beliau hilang. Beda pengganti dengan harus paham-paham itu. Adik-adik ini kader. Tulab itu kader. Jangan sampai kita yang menjadi kader melemahkan orang, ikut-ikutan. Kalau ada orang membicarakan pimpinan kita, tanya dia dari segi mananya, apa sebabnya. Oh dari sini sida apa hasil sida sing ngeraos? Ara ndak hasil sida, apa jarinda? Kan kita kebanyakan asbun. Tahu asbun? Asal bunyi. Ya. Padahal kayak tadi itu kita belum tahu, ya. Itu sebabnya kata orang bijak termasuk tanda kedangkalan seseorang apabila dia begitu mendengar langsung menyalahkan. Mesti kalau kita dengar ada terdengar salah, apa sebabnya? Nah, mungkin ada ditelusurilah sehingga kita tidak salah. Karena kadang-kadang kita tidak paham. Karena kita tidak paham menyalahkan. Ya. Kayak Maulana Syekh kan, banyak dulu orang yang menyalahkan Maulana Syekh yang mengatakan inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan wa inna syarrakum indi adarrukum binahdatil watan. Parana Maulana Syekh rubah Quran. Coba ditanya dulu, kenapa pelungguh begini? Kan Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kan molah tajah tanden dek tahu bahasa, molah najah si Maulana Syekh. Ejak ngewada leman jauh. Payu terjawab leman jauh. Diminta jawab leman jauh, ilaan jarin kan? Nah, itu sebabnya kita jangan cepat-cepat ya. Ada orang hebat luar biasa, tapi kadang-kadang kalau ngomong karena memang dia agak lidahnya kurang longgar ngucapin sesuatu. Padahal hafalnya luar biasa, kuatnya luar biasa, pinternya luar biasa. Lagu lamun bersalam dengan ririk, sekadar salam doang sudah ketawa orang mendengarnya. Ada orang dulu kalau dia ngomong tak ada orang berani berbicara satupun. Tapi wibawanya luar biasa. Kalau sekadar beliau nengok saja tidak ada orang berani bergerak. Itu nanti kan bilang jelut tajah. Ya. Maka
Diminta wartawan sekedi ampun teh ngaremehan. Nah itu tidak usah. Jangan sampai. Ya. Beda-beda kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak kita ini beda-beda. Arak sak bakat nagirang bedeu aja wirid teu enggira. Sak wirid nende wade batur sak rajin belajar. Arak sak meuleuh bakat na bidang dakwah tauna aja tima mesa-mesa li pondok. Demen doang latihan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang latihan pidatonya di pondoknya ada bakat akan menjadi orang besar. Tiap pagi dia pidato pakai loudspeaker walaupun tidak ada orang. Sewaktu-waktu dia mencontohkan, dia anggap apa yang ada di sekitarnya sebagai pejabat. Bapak Gubernur yang saya hormati, Ketua DPRD tingkat 1 Nusa Tenggara Barat yang dia latihan ngomong di depan, dia anggap di pergaleng yang deret-deret itu dianggap itu sebagai pejabat-pejabat besar yang hadir. Dan berhasil dia karena itu sudah alamat tandanya akan menjadi orang dai hebat. Dia apa? Itu jarah. Ia tak lemah itu jadi batur lombok lalu. Marah lombok. Lamun suruk lalu jadi temui. Kesekat pesuruk bejulu. Dewa ini doang. Untuk disuruh di depan itu sulit sekali. Takut tersuruh. Tapi kalau teman-teman kita di bagian timur ini ya alhamdulillah. Ya. Di mana-mana kita pelatihan, enggak mau dia duduk di belakang, di bangku tengah, mesti paling depan saja. Kalau dia disuruh langsung maju. Siapa yang mau tampil langsung angkat tangan. Beh lijur tuh pikiran apa gak sampai ya. Si penting maju. Entek kererek si batu tapi mental. Nah di situ kita kurang mental. Kalau sudah mental kurang hirang hafalannya. Hafal 30 juz. Begitu di soal di depan orang banyak karena biasa yang nyimak dia temannya, tiba-tiba disoal oleh orang yang berdasi pakai pakaian dinas, hilang hafalannya. Nah, ini karena tidak terbiasa di depan orang banyak. Ya. Murid Maulana saya dulu pergi ke laut, dia latihan dakwah. Suara-suara gemuruh ombak itu dia anggap tepuk tangan jamaah. Semakin dia berapi-api pidatonya. Dan hebat dia orang itu dulu. Sampai digelar dulu macan enwe orang itu. Arak jak telaga lalu latihan ke malam lagu. Munwah hujan lalu pete telaga tu pidato. Karena biasa di mana-mana ada kolam banyak kata di situ. Banyak lepang bahasa saya. Bukan lepang bahasa Peringkabaya. Ya, kata ya, kodok. Biasanya kan kodok itu rame kalau musim hujan. Dia anggap suara kodok yang ribut-ribut di telaga itu suara tepuk tangannya orang. Macam-macam cara orang dulu latihan. Nah, kita ya sekarang kan makanya sehebat apapun adik-adik jangan tidak belajar ya berpidato. Jangan tidak belajar ya menyampaikan di depan orang. Ya, supaya kemudian itulah lebihnya kita kalau dengar orang. Masing-masing guru kita beda-beda. Kita lihat bagaimana caranya. Orang-orang yang hebat itu bagaimana. Tima anjak bahas tolabul ilmi aru hafal ketia. Ini kena hafal ketia. Perhatian. Untung yang sudah kita hafal dibahas. Ayo Maulana Syekh. Siapa ndak hafal bismillah? Bertahun-tahun Maulana Syekh bahas bismillahirrahmanirrahim. Siapa ndak hafal salam? Maulana Syekh bertahun-tahun bahas salam. Ya. Tapi hari ini bagaimana bismillah dibahas? Besoknya bagaimana bismillah tidak mungkin hari ini akan sama titik komanya dengan yang besok. Kecuali orang yang menghafal. Hafal khutbah mesti titik komanya diingat itu. Hafal pidatonya MZ
di mana mentelahnya MZ, di situ dia mentelah ikut-ikutan. Karena orang, tapi kalau orang yang irtijal membahas, tidak mungkin hari ini sama dengan besok. Karena lain sisi yang dia lihat, lain sisi yang dia bahas. Maka jangan suka ngeremehan. Misalnya Tuan Guru Ana sampaikan hadis ini, nanti Tuan Guru Zaini sampaikan hadis ini. Datang lagi Tuan Guru yang dapat giliran minggu berikutnya, sama dibahas. Alhamdulillah kalau materi yang sudah kita hafal dibahas, intip dia di mana letak perbedaan sistem. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan, oh begini. Sehingga dari sini dapat satu tentang bismillah misalnya, di sini dapat satu tentang bismillah, di sini satu tentang bismillah. Kan kita kaya jadinya. Ini baru bahas pada doang. Sampai anak situ anggurunya ini. Nah, baru dengar judulnya doang pada doang. Ya. Yang Pok Maulana Syekh sangat marah kalau kita jawab beliau pada-pada. Saya sering menyampaikan di adik-adik sebagai contoh. Ada orang dianggap agak bisa jadi pelajar. Ditanya lah oleh Maulana Syekh, ngombe batur me lo A, lo B, lo C. Dia menjawab pada-pada Maulana. Dia menurut dia itu dia merendahkan diri. Oh ngeno, nggih. Jadi pada-pada selapu, nggih. Lah besoknya dianggap Maulana Syekh katakan orang yang bilang pada-pada kepada temannya itu orang sombong. Menurut kita itu biasa-biasa kedengarannya. Ngambil batur EP Sofian si A si B pada-pada itu Ustaz. Biasa kedengaran itu. Kalau kita yang tidak pernah dengar Maulana Syekh membahas pada-pada itu, terdengar. Ternyata Maulana Syekh menjadi materi maudhu pengajiannya sampai berminggu-minggu. Pertama kali saya kaget, sangat betalo naten batur me siakuin kelebihan baturna. Ketuaninku ngombe keadaan baturna pada-pada. Arak kayak dengan pada hidungna, pada matana, pada alisna, pada cekatna, pada apal. Selapu pada-pada terus. Baru kita paham ternyata ya karena Maulana Syekh ahli balaghah, ahli mantiq, semua tempat ahli beliau. Jadi luar biasa guru kita, pendiri ma'had ya Kak. Syukur wati mak bodoh-bodoh lau jarin temurid Maulana Syekh. Wat jadi murid Maulana Syekh turut pengganti Bapak Maulana Syekh. Ndak jemak dimin papah tengah je jelo rebo jengkan tu nyerutat sit kena samina watona. Jemak dimin suruh dukung keluarga beliau jak. Misalnya Yakut keluarga kakak beliau kita disuruh dukung. Mami Uyi ipar beliau kita disuruh dukung. Mau alasan tu paman saya nyalon ini bagaimana? Nah, itu resiko kita jadi murid mendaftar asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Qur'an mengatakan kita tidak akan manusia tidak akan dibiarkan sekedar mengatakan saya orang sami'na wa ata'na. Tidak akan dibiarkan kita cukup mengatakan saya orang beriman. Tetapi akan diuji. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami setia. Besok akan diuji kata-kata itu di saat pemilu. Tentu dia orang kata si kena saya mendengar, saya setia. Dia semantak nane temun nane teruji ndak besok. Kalau adik-adik besok tidak ikut, karing nak geleng kepala doang Maulana Syekh besok. Nah. Coba ayo tulab baru hampir 2.000. Tulab lama misalnya 5.000. Ditambah dengan tulab baru 2.000 kita bulatkan 7.000. Dari tulab saja sudah 7.000. Terombok si Ibrahim pada sekek doang. Pada Fireno 14.000. Terus masing-masing kita ini punya ibu, punya bapak. Ada yang tidak punya bapak? Enggak ada yang tidak punya bapak. Kalau tidak punya bapak, tanyakan dia. Ibu kita masing-masing satu.
Arak sak 2 ibu ni dah, arak 3 dah. Lagu minimal wah sekek ibu. Berarti wah 7.000 nak doa. Bapak 7.000. 7.000 telombok 7.000 14.000. Terombok isi tulap barang berayan wah tak 28.000. Taek wah. Lagu mun pada tarik-tarik sesuai dengan ucapan kita sami'na wa ata'na. Nah, jadi pasti orang akan diuji dengan suaranya. Amanah, saya beriman. Tidak akan dibiarkan kita oleh Allah sekedar saya beriman. Disuruh kita sholat, disuruh kita puasa, disuruh kita berzakat, disuruh kita haji. Ada Idul Adha, ada Idul Fitri, ada zakat fitrah, ada kegiatan-kegiatan keislaman. Nah, itu jadi ujian kita. Nah, ini kita sebagai hamba Allah. Maka Maulana Syekh sangat berharap kita ini menjadi orang-orang hebat, lebih hebat dari Bapak Maulana Syekh. Lagu kanja ngene model te mungkin ya, mungkin sih tidak mustahil, tetapi sulit. Kembali nampuan sulit karena Maulana Syekh dek nuah jeriang guruna satu pun tersinggung. Dek nuah remehang satu pun gurunya. Dek nuah dek hormat kepada semua keluarga gurunya. Munita kan gurun te hormatin te. Anak gurun te para besiak dengan anak gurun te kan. Nah, seperti itu kita. Gimana mau jadi orang hebat? Paling tidak mun terdengar cerita guru ente, oh ternyata itu ndak apa-apa teh. Ndek tersombong. Ente kebetulan punya. Coba ayo kalau mau nasihat sampai gurunya menyuruh dia periksa kitab yang dikarang oleh gurunya. Si ngumbena Bapak Maulana Syekh. Gurunya mengarang kitab, disuruh Maulana Syekh mentasheh. Bukan ditulis, mentasheh. Periksa kena atau salah. Si kepercayaan gurunya, maha gurunya, Kutubul Aktab itu menyerahkan kepada Maulana Syekh. Lalu Maulana Syekh karena dia sangat hormat kepada gurunya, dia tidak berani mengatakan ini salah. Tapi kira-kira di tempat ini kalau di sini bagaimana menurut pelungguh. Beliau dengan bahasa sangat merendah diri kepada gurunya. Kira-kira di kalimat ini kalau dipasangkan ini bagaimana kira. Langsung dicoret, langsung diganti. Sampai begitu karena sangat yakin keahlian Maulana Syekh di bidang balagah. Nah, sarap yang ini terawasin ini. Nih, di bidang yang balagah, bayan, mantek itu. Itulah yang menyebabkan gurunya langsung. Ya. Monita aja badekku sepanjang jalan untuk bercerita. Lah, alhamdulillah. Dah berketuan. Waktu itu bercerita berjulu. Nah, ingat sesuatu, monita cerita ang diri itu beda nilainya dengan orang menceritakan diri kita. Monita bercerita, lah aku ranking sikit ku doang, lemah lekan tingkat sikit. Lain angkat batur terus. Tapi kalau orang lain bercerita, apalagi dia tahu dia bercerita kepada orang, orang itu dari tingkat 1, luar biasa. Nah, itu benar itu. Monita bercerita aja. Ketuanang si batur, ketua pendik. Nah, itu sebabnya tadi bahasan Maulana Syekh wajib dihormat, wajib ditaat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau kita jalani jalur-jalurnya maka fasanu yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan. Maka faiza qatasadat bi muqtasidin, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah
hikmah-hikmah yang Allah takdirkan, jadikan, sunnatullah akan berjalan mulus, tidak ada yang bisa menghalanginya. Begitu pula tatkala Allah menjadikan berbeda dengan kenyataan atau miring atau dijadikan menjadi tidak bagus misalnya, itu pun tidak akan ada yang menghalangi. Pasanu yassiruhu lil usra juga. Yang memang jurusannya neraka dipermudah untuk masuk neraka oleh Allah. Yang jurusannya surga dipermudah untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu semuanya ada tandanya. Kesuksesan, tandanya orang sukses sudah kelihatan dari saat dia hormat kitabnya, hormat gurunya, hormat segala-galanya, itu sudah tandanya ya ada tanda-tanda. Ya. Nah, persoalan ada perubahan nanti di akhir, innamal a'malu bi khawatimiha. Ya. Segala sesuatu perbuatan yang akan dilihat nanti akhirnya. Tingkat 1 rajin, tingkat 2 rajin, tingkat 3 rajin, tingkat 4 malas. Yang mana yang dilihat? 1, 2-nya atau 4-nya yang dilihat? Tingkat 1, 2 malas, tingkat 4 pun dek nuah dek tama mun datang. Maka yang dihukum adalah tetap datangnya itu. Oh, alhamdulillah si A di tingkat 4 rajin terus ya sampai tamat. Rajinnya itu yang kelihatan. Tapi tatkala di awal rajin, di akhir tidak rajin, yang kelihatan tidak rajin. Sangat si keharapang si A di awal ya kerajin, di tingkat 4 ya telang-telang. Sekali sebulan datang Senin Kemis entama. Nah, Senin Kemisnya lah yang kelihatan. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi, akan berjalan mulus. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berjalan mulus. Nah, cuma karena kita tidak ketahui itu, maka kita disuruh berusaha maksimal. Yang pun narak rambu-rambu, ada awik-awik, ada aturan belajar ada, ya, aturan mengajar ada, aturan berusaha ada, aturan bertani ada, aturan beternak ada, semua punya aturan supaya jelas jalur yang kita lewati. Karena Al-Quran secara umum, siapa ingin sukses selamat di akhirat, dia jaluri jalur-jalurnya, dia jalani, berusaha melewati jalan-jalan yang akan menyampaikan ke situ, ya Allah akan menerima usaha itu. Kana sa'yuhum mashkura. Nah, jadi kita agak panjang jadinya, karena ini fa iza qatasadat bimuqtasidin summan arajat bimun ariji. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu akan lurus sejajar dengan yang ditakdirkan, ya, apa yang dituju oleh yang bersangkutan. Ya. Begitu juga sebaliknya, apabila miring tidak sejajar dengan apa yang dituju oleh yang bersangkutan, ya miringnya itu juga akan berjalan secara mudah. Ya. Nah, karena kita semua tentunya cita-cita kita baik. Tetapi kan ada yang cita-cita kita baik tetapi tidak bisa melakukan sesuatu untuk mencapai ke situ. Ya, seperti yang dikatakan tadi itu sudah tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata lam tajri alal yabasi. Tidak akan pernah kapal laut ya berlayar di atas pegunungan, di daratan. Ya kapal laut berlayar di laut supaya sampai di tujuan. Kalau kapal udara ya berlayarnya, terbangnya di udara supaya sampai kepada tujuan. Kalau dibalik kapal terbang berlayar di laut tidak sampai.
ngempok jadinya. Kapal laut ditarik berlayar di darat, ya nggak bisa kemana-mana, diam di tempat. Nah itulah tatkala Allah menghendaki tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang wajib bagi kita apa? Usaha. Apa yang kita inginkan, mari kita berusaha untuk meraih keinginan itu. Banyak keuntungan kita kalau dianjani sekarang ini. Seperti dulu di zaman Bapak Amal Nasih masih hayat di Pancor. Pengajian hari Jumat banyak kita dapat. Hari Sabtu sore samaan kita ngaji dengan guru-guru kita. Apalagi mak menun tamat barang tokol si guru terus molah ngeremehang. Nah, Sabtu ya pada kelas si guru tunin terus. Ya. Semua guru-guru yang diberi gelar Ibnul Arabi oleh Maulana Syekh, yang diberi gelar kontak ibarat, barang dah tokol ngaji di hadapan Maulana Syekh, dem penggitan tuan guru. Siaran menghormati Maulana Syekh. Tedu bareng saja tokol di depan Maulana Syekh. Ya, seperti manja tuan guru beli ndek tokol lek dulu. Tuh murid tak milu tapi. Nah, itu sandek tahu apa masih milu tokol lauk milu tokol pidem. Beliau jak tokol sambil. Ya. Ada dulu Ustaz, kalau kaitannya dengan nahu kalau Maulana Syekh langsung angkat tangan. Bertanya. Ya, dan saduk batur berjawab. Maulana Syekh doang jawab apa mele. Nah, ada model-model seperti itu. Nah, jadi itulah keinginan Bapak Maulana Syekh dan cara-cara Bapak Maulana Syekh mengajarkan kita menghargai guru, menghargai keluarga guru, menghargai apalagi kita sekarang ini pengganti. Tadi saya katakan beda hormat kita, beda kewajiban kita, pengganti dengan wakil. Namun wakil pada saat dia jadi wakil ya hukumnya seperti yang berwakil. Begitu dia berhenti jadi wakil ya engkah noh jadi wakil. Tapi ini ya pengganti, berarti begitu hilangnya Maulana Syekh langsung diganti oleh Maulana Syekh kedua. Sampai kapan dia kan? Sampai meninggal. Jadi pengganti. Nah, itu yang perlu kita pahami bareng-bareng. Ya, Nahdlatul Watan ini rumah besar kita. Nah, dan ke-NU-an tidak cukup belajar umum seperti ini. Karena luwek pidem atau kadang-kadang ya karena kemampuan saya yang sangat terbatas tidak sampai juga kadang-kadang ya apa yang dituju oleh guru-guru kita. Karena itu sekarang akan ada guru ke-NU-an di tingkat 1, tingkat 2 khusus. Nah karena itu nanti ya dicatat, diperhatikan. Jangan masa yang gini guru ke-NU-an lagi kita semakin itu. Tidak usah. Ya hargai siapapun. Boleh kalau guru ke-NU-an itu andai kata dia tamatan MI ditunjuk oleh beliau, berarti tandanya itu ahlinya di bidang itu. Apalagi yang memang sudah bergelar, sudah sekolah jauh tempatnya, luar negeri, sudah di Sholatiyah, sudah berkhidmat di ulama-ulama besar yang ditunjuk menjadi guru ke-NU-an, mari kita juga ikut. Nah, di saat beliau ngajar ke-NU-an ya kalau bisa kita dengar ya kita ikut mendengar supaya ya ilmu itu tidak ada batasnya. Karena ke-NU-an ini mencakup segalanya. Mencakup mulai dari segi adab taklim. Kemudian ya cara kita berorganisasi, menghargai pendiri organisasi, menghormati pemangku-pemangku organisasi, luas itu. Apalagi kalau sudah mencakup tentang
ideologi organisasi Nahdlatul Wathon, bagaimana memahami ajaran Nahdlatul Wathon, ya itu harus kita ya bisa masuk kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Luas keilmuan itu. Nah, temenan suruh ajarnahu babul fa'ili, ya karing tak bicara fa'il wah. Barang barisna, barang tandana, barang kalimatna. Tapi kalau keilmuan itu sangat luas. Saya tidak mampu. Ya. Nah itu saya bersyukur akan ada sekarang pelajaran khusus keilmuan, tentu yang diserahi beliau orang-orang yang ahlinya. Nah kita ikuti, ya mungkin jadwalnya belum diselesaikan karena mungkin juga perjalanan kita menuju zikrul hauliyah. Nah itu saya kira ya mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa berjalan di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita berjalan di atas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih-lebih kita sebagai tulab, sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai murid, banyak jalan kita untuk wajib menghormati guru kita, menghargai masyayikh ma'had kita. Sebagai masyayikh wajib kita hormat, sebagai amid wajib kita hormat, sebagai rektor wajib kita hormat, sebagai dosen wajib kita hormat, sebagai pengganti Maulana Syekh wajib kita hormat, sebagai cucu Maulana Syekh wajib kita hormat. Reken banyak jalur, tidak sama beliau dengan yang lain. Ya kalau misalnya kelas-kelas kami mungkin hanya sekedar karena ikut membantu beliau, itu jalurnya yang harus dihargai. Tapi kalau beliau Marantan Maulana Syekh dulu yang menghitungkan kita pakai tasbihnya, jalur-jalur kewajiban kita wajib hormat dulu kepada maminya Hamzan Wadi II, mami lalu gede wira sentana, Tuan Guru Dr. Andes Haji lalu gede wira sentana. Beliau pegawai negeri, tetapi Maulana Syekh katakan ya salah jurusan. Beliau ambil IPDN, mulai jaya jurusan tasawuf kata beliau. Malam tidak wirid. Tapi ada orang keberatan karena Maulana Syekh menyebut dia. Menyebut Mami Wira Sakti, Mami lalu gede Wira Sentana, ahli wirid, dia soleh. Arak dengan keberatan karena merasa dirugikan. Suaminya tidak disebut. Akhirnya ya si bantah Maulana Syekh. Maulana Syekh para nami gede doang padahal ini. Nah, itu kan meremehkan Maulana Syekh namanya itu. Tapi dia tidak tahu dirinya meremehkan Bapak Maulana Syekh. Karena itu mari apa yang menjadi arahan Amid Ma'had, apa yang diarahkan kita oleh PB, mari kita bersama-sama satu arah, satu langkah supaya Nahdlatul Wathon ini betul-betul menjadi jalur kita menuju surga babal jannati seperti harapan Bapak Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk Maulana Syekh beserta semua keluarga beliau, penerus beliau, kemudian juga untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Untuk ibu bapak kita yang telah meninggal, mudah-mudahan mendapatkan rahmat maghfirah Allah. Yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, kuat iman, murah rezeki, halal berkah untuk beribadah. Juga yang beramal pada hari ini untuk almarhumah Arum atau Ina Munaah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat maghfirah tempat yang mulia di sisinya.
bisirril Fatihah. Kesimpulan kita yang tadi itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, in sabarta ujirta wa illam tasbir faqad asa wa madha, faqad madha wa asa. Jika Anda sabar berjalan di atas jalur yang Allah berikan kita, ujirta, Allah akan memberi, kamu akan diberi pahala. Jika kamu bersabar menghadapi takdir Allah, apakah itu berbentuk sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan, ujirta, Anda akan mendapatkan pahala. Wa illam tasbir, kalau Anda tidak sabar, faqad aso, maka Anda akan berbuat termasuk berbuat maksiat aso. Wa madha, dan itu sudah berjalan takdir itu. Artinya tidak bisa kita tolak. Artinya apa yang Allah datangkan kepada kita, kalau menyenangkan mari kita bersyukur, kalau menyedihkan atau tidak cocok dengan diri kita, kita bersabar. Syukur dan sabar, inilah kesimpulan yang tadi, fabi muqtasidin wa bimun ariji fa iza qatasadat summan arajat fabi muqtasidin wa bimun ariji. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqahum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi 'anna rabbana ta'tiyana rusulul manun, waghfir isr anta akraman sata. Rabbana ya dzal jalali wal minan, unsyuran liwa nahdatil watan, wa fadan minal fitan, wahdiyan rijalaha ala sunan, wansuranhum fil ashaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan, unsyuran liwa nahdatil watan, wa fadan wahdiyan rijalaha ala sunan, wansuranhum fil ashaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan, unsyuran liwa nahdatil watan, wa fadan minal fitan, wahdiyan rijalaha ala sunan, wansuranhum fil ashaya wal buka. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر، أمررت كفا سباحت وأرواد الجيش بماء همير، على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهري، أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأرواد الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري، أمررت كفا سبحت جيش بماء همير، على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وظاهري. الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.